Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunarska Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ASEAN dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Sebelumnya, etnis Rohingya sendiri merupakan penduduk minoritas Islam yang tinggal di Provinsi Arakan, kawasan barat Laut Myanmar. Etnis Rohingya ini diperlakukan berbeda dari etnis yang lain yang ada di Myanmar karena agama serta kepentingan politik dan ekonomi menjadi penyebab diskriminasi yang terjadi pada etnis Rohingya. Etnis Rohingya sendiri dianggap masyarakat sebagai sekutu Inggris karena pada masa Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945, Myanmar sendiri dijadikan negara koloni oleh Inggris, di mana banyak etnis Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara yang pada saat itu harus melawan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang, sehingga mereka dianggap sebagai imigran gelap yang dibawa oleh Inggris dari Bangladesh. Substansi teori konstruktivisme sendiri yaitu teori ini lahir sejak abad ke-18. Selain itu, teori ini merupakan hubungan sosial hasil dari interaksi faktor material dan faktor adisional. Menurut Jackson Sorensen sendiri, pemikiran kunci dari konstruktivisme adalah dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan hasil konstruksi manusia, di mana dunia sosial dibuat maupun dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian untuk alasan penggunaan teori pada kajian makalah saya, karena dalam kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya merupakan salah satu hasil dari adanya konstruk yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya tulis di makalah ini, teori tersebut berkaitan dengan sistem yang dikonstruk oleh masyarakat, di mana masyarakat Myanmar masih menganggap bahwa etnis minoritas tersebut sebagai lawan dari hasil persekutuannya dengan Inggris pada saat Perang Dunia II, hingga sampai sekarang walaupun dari segi organisasi internasional, seperti ASEAN sudah menyerukan untuk menghentikan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Aplikasi teori pada kajian makalah saya yaitu yang pertama, merupakan hasil konstruk masyarakat itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, karena masih menganggap etnis minoritas tersebut sebagai lawan dari hasil persekutuannya dengan Inggris pada masa Perang Dunia II. Kemudian yang ketiga, yang menjadi penyebab perang tersebut, yang menjadi penyebab konflik tersebut karena adanya perbedaan agama. Seperti yang kita tahu di Myanmar, mayoritas beragama Buddha, sedangkan etnis Rohingya sendiri merupakan penduduk yang beragama Islam, di mana Islam di sana itu dianggap minoritas. Kemudian yang keempat, karena adanya kepentingan politik, sehingga menyebabkan diskriminasi seperti penculikan, pengusiran paksa, dan penembakan. Yang keenam, adanya tindakan dari ASEAN, seperti yang tertuang dalam Piagam ASEAN, di mana negara lain tidak boleh mencampuri urusan negara lainnya karena adanya hak intervensi. Namun ASEAN sendiri mempunyai deklarasi HAM yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di kawasan tersebut. Adanya deklarasi tersebut mau tidak mau harus tunduk terhadap deklarasi HAM ASEAN tersebut. Kesimpulannya, sudah saatnya Myanmar tunduk kepada Piagam ASEAN yang telah disepakati bersama, dan dengan adanya Badan HAM ASEAN diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.